Pada presentasi kali ini kita masih di bab 3 yaitu prinsip-prinsip dasar hidrolik. Dan sekarang kita akan menuju ke bab 3.2 dan bab 3.3 yaitu bab 3.2 adalah tekanan hidrolis dan bab 3.3 adalah hidrostatika. Pertama, 3.2 tekanan hidrolis. Tekanan hidrolis muncul ketika suatu cairan berada dalam kondisi diam atau statis. Artinya tidak ada gaya luar yang mendorong atau menggerakkan cairan itu dan cairan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Pada kondisi ini, setiap titik dalam cairan mengalami tekanan yang sebanding dengan kedalaman cairan dari permukaan. Bayangkan kita berada di sebuah kolam renang. Ketika kita berdiri di kolam dengan kedalaman 1 meter, telinga kita akan terasa sedikit tertekan oleh air. Jika kita menyelam lebih dalam, misalnya 2 meter, tekanan itu akan terasa lebih kuat. Mengapa? Karena semakin dalam posisi kita dalam kolam renang, semakin tinggi kolom air yang berada di atas kita. Berarti air itulah yang menekan tubuh kita. Tekanan dalam hidrolika diukur dalam satuan Pascal yang didefinisikan sebagai Newton per meter persegi N per meter kuadrat. Jadi, tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas permukaan. Yaitu materi singkat tentang tekanan hidrolis. Sekarang hidrostatika 3.3. Pertama, 3.3.1 tekanan hidrostatik atau gravitasi. Hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari cairan yang diam. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan karena beratnya sendiri. Misalnya, pada sebuah tabung yang diisi air, titik dasar tabung akan menerima tekanan dari berat seluruh kolom air di atasnya. Rumus tekanan hidrostatik adalah P sama dengan rho GH. Nah, kita lihat di gambar 3.10a, kolom zat cair. Ditunjukkan bahwa meskipun bentuk bejana berbeda-beda, ada yang melebar, menyempit, atau lurus, tekanan pada titik dasar yang tingginya sama akan tetap sama. Jadi yang menentukan tekanan bukan bentuknya, melainkan tinggi cairan. Contohnya, sebuah botol minuman plastik yang berbentuk ramping dari satu dan satu lagi berbentuk melebar. Jika keduanya diisi penuh dengan air pada ketinggian sama, maka tekanan di dasar botol akan sama meskipun bentuknya berbeda. Nah, kemudian 3.3.2 tekanan akibat gaya luar, hukum Pascal. Hukum Pascal adalah prinsip penting dalam sistem hidrolik. Hukum ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pada gambar 3.10b, prinsip hukum Pascal, terlihat sebuah ruang berisi cairan yang diberi gaya F. Dari atas, tekanan ini diteruskan ke seluruh permukaan cairan dengan besaran yang sama. Artinya, jika kita menekan piston kecil dengan gaya tertentu, maka cairan akan meneruskan tekanan itu ke piston lain yang lebih besar. Hasilnya, piston lebih besar bisa mengangkat beban lebih berat dengan gaya tenaga kecil. Contohnya ya dongkrak hidrolik di bengkel. Jadi kita hanya perlu menekan tuas dongkrak dengan tenaga kecil, tetapi mobil yang beratnya ratusan kilogram bisa terangkat. Itulah keajaiban hukum Pascal. Rumusnya apa? P tekanan sama dengan F per A. Jika kita bandingkan dua piston A1 dan A2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Artinya, jika luas piston kedua lebih besar, maka gaya yang dihasilkan juga lebih besar. Itulah keajaiban hukum Pascal. Sekarang kita masuk ke 3.3.3, perpindahan gaya hidrolik. Dalam sistem hidrolik, bukan hanya gaya yang berpindah, tetapi juga gerakan. Pada gambar 3.11 dan 3.12 ditunjukkan bahwa gaya kecil pada piston pertama bisa menghasilkan gaya besar pada piston kedua. Namun ada konsekuensinya. Piston besar akan bergerak lebih pendek jaraknya dibandingkan piston kecil. Analoginya ini sama seperti tuas. Jika kita menggunakan tuas panjang untuk mengungkit batu besar, tenaga kita menjadi kecil, tetapi jarak yang harus kita gerakkan lebih panjang. Hidrolik bekerja dengan prinsip serupa. Nah, kita lihat di gambar 3.13. Itu adalah perpindahan tekanan. Dua piston yang dihubungkan cairan akan saling mempengaruhi.
Jika piston kecil ditekan, tekanan berpindah ke piston besar. Nah, sekarang kita lihat teoretikalnya di 3.3.4 hukum aliran. Ketika fluida mengalir dalam pipa, debitnya harus tetap sama. Hal ini dijelaskan dengan persamaan kontinuitas. Q sama dengan A kalikan V. Jika luas penampang pipa menyempit, kecepatan aliran akan bertambah. Sebaliknya, jika luas melebar, kecepatannya berkurang. Nah, kita lihat di gambar 3.14 hukum aliran. Tampak pipa dengan leher sempit. Di bagian sempit itu, kecepatan fluida meningkat. Fenomena ini bisa kita lihat ketika menekan ujung selang air dengan jari. Air akan menyembur lebih deras karena ujung selang menyempit. Oke ya, itu dasarnya. Kemudian dasar hukum Bernoulli-nya. Bernoulli menjelaskan bahwa energi dalam fluida mengalir terdiri dari 3 bentuk, yaitu energi potensial terkait dengan tinggi cairan, energi tekanan 2 terkait dengan tekanan dalam fluida, dan 3 energi kinetik terkait kecepatan aliran. Rumus Bernoulli G kalikan H ditambah P per Rho ditambah V kuadrat per 2 sama dengan konstan. Kita lihat di gambar 3315 tekanan statik ditunjukkan bagaimana tekanan bisa tergantung tinggi kolom cairan. Kemudian kerugian akibat gesekan. Fluida yang mengalir dalam pipa tidak bisa lepas dari gesekan dengan dinding pipa. Gesekan ini menyebabkan sebagian energi hilang dalam bentuk panas. Semakin panjang pipa, semakin kasar dindingnya, atau semakin banyak belokan, maka kerugiannya semakin besar. Lihat di gambar 3.16, kerugian tekanan akibat gesekan. Ditunjukkan bahwa aliran cairan mengalami kehilangan tekanan karena gesekan. Nah, sekarang tentang aliran laminar dan turbulen. Anda lihat di gambar 3.17 aliran laminar. Aliran laminar, partikel fluidanya mengalir dengan tenang, berlapis-lapis, dan tidak saling bertabrakan. Sebaliknya, aliran turbulen, gambar 3.18, partikel fluida bergerak acak, muncul di pusaran, dan banyak energi yang hilang. Sistem hidrolik dirancang agar aliran tetap laminar, karena aliran turbulensi akan menimbulkan boros energi. Nah, sekarang bentuk dasar sistem hidrolik. Pada gambar 3.19 sampai gambar 3.23 itu diperlihatkan sistem hidrolik sederhana. Pompa mendorong fluida ke dalam silinder, katup digunakan untuk mengatur arah aliran, tekanan, dan kecepatan. Piston di dalam silinder bergerak maju mundur sesuai perintah katup. Ya, contoh aplikasinya di ekskavator ya, gerakan lengannya diatur oleh sistem hidrolik dengan berbagai katup. Nah, kemudian selanjutnya diagram sistem hidrolik di gambar 3.24 dan 3.25. Itu diperlihatkan diagram simbol sistem hidrolik. Setiap komponen digambarkan dengan sistem simbol internasional atau standar ISO. Ada simbol untuk pompa, ada katup, ada silinder, dan tangki. Dengan membaca diagram ini, kita bisa memahami bagaimana sistem bekerja meski tidak melihat rangkaian fisiknya. Nah, kesimpulannya adalah hidrolik itu bekerja dengan prinsip sederhana. Cairan dalam ruangan tertutup bisa meneruskan tekanan ke segala arah. Prinsip ini memungkinkan manusia mengangkat beban berat dengan tenaga kecil, mengendalikan gerakan mesin, dan mengatur aliran fluida dengan presisi. Nah, teknologi hidrolik sangat banyak digunakan, mulai dari rem mobil, dongkrak, mesin industri, sampai pesawat terbang. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa melihat betapa pentingnya ilmu hidrolika dalam kehidupan modern.